Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Kebelajar. Nah, di video ini juga kita akan membahas tentang FR dari teman-teman yang udah dikirim ke WA. Oke, untuk nomor yang pertama, tanggal bla 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 1955, panitia perancang UUD membentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 7 orang yang terdiri dari bla bla bla. Di sini disebutin nama tokoh katanya. Kemudian inti dari soalnya itu adalah tugas khusus panitia kecil ini adalah A. Merancang isi UUD 1945, B. Merancang piagam Jakarta, C. Membentuk panitia 8, D. Lupa, dan E juga lupa. Jadi di sini tuh panitia kecil ini kalau teman-teman sudah membaca sejarah panitia kecil ini dari BPUPKI, PPKI dan sampai panitia 7, panitia 8, 9 gitu kan. Itu tugas khusus untuk panitia kecil ini adalah yang A, yang merancang isi undang-undang. Nanti teman-teman bisa baca lagi untuk keseluruhan materinya ya. Ini karena kita bahas soalnya saja. Oke, next, sebuah kendaraan mengalami penurunan secara berturut-turut, yaitu 40% dan 20%. Kemudian berapa penurunan total harga kendaraan tersebut? A. 86%, B. 64%, C. 52%, D. 30%, atau E. 24%. Nah, di sini kita lihat di soalnya ada 40% dan 20% secara berturut-turut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, jika penurunannya itu 40%, biasanya kita langsung cari dengan angka yang 60%, which is kalau kita langsung kalikan bisa kita desimalkan dengan 0,6 ya. 0,6. Kemudian satunya lagi penurunannya yaitu 20%, berarti kebalikan dari 20 bukan kebalikan, tapi penjumlahan 20 ditambah berapa yang hasilnya 100%. Berapa? 80% ya, berarti kita tulis di sini 0,8. Nah, kita kalikan aja langsung 0,8 dikali 0,6. 6 kali 8, 48. Tinggal ditaruh aja 0,nya, berarti 0,48. Nah, 0,48 ini adalah sama dengan 48%. Ya kan ya? Nah, sekarang ini tuh harga mengalami penurunannya. Nah, jika ditanya berapa penurunan total? Penurunan totalnya berarti dari 100% dikurang dengan si 48% ini. Ya kan ya, 100% dikurang 48 sama dengan 52 teman-teman. Jadi jawabannya adalah 52%. Oke, next. Ini katanya tuh soalnya tuh figura pencerminan, kemudian ada opsi seperti ini. Itu kalau digambarkan seperti ini ya, gambar figurannya untuk pilihan A seperti ini, kemudian pilihan B yang seperti ini gitu katanya. Cuman ini karena dia nyatetnya di WA, jadi dia nggak bisa gambar secara realistis gitu ya, yang sama seperti yang dia dapat di ini. Terus yang di opsi E dia lupa. Nah, untuk pencerminan ini teman-teman tuh tinggal tambahkan saja cerminnya. Teman-teman misalkan saja di sini ada cermin. Oke, ada cermin. Sini juga ada cermin. Kemudian di sini juga ada cermin, teman-teman. Sini ada cermin, dan begitu juga dengan opsi E kalau misalnya ada. Nah, sekarang kita lihat, jika P dicerminkan maka dia akan seperti ini, B juga akan seperti ini, jadi D, dan Y ini jika dicerminkan kan seharusnya dia gambarnya tuh seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sedangkan ini dia tidak seperti hasil pencerminan dari huruf yang di sebelahnya. Jadi jawabannya adalah C. Kalau ini jelas ya, kalau dicerminkan jadi hasilnya seperti ini. Oke, next. Soal deret.
Nah, ini kalau kita lihat seperti ini seperti kayak susah gitu ya teman-teman. Nah, tapi sebenarnya ini tuh ada satu kesamaan di antara mereka dua ini, yaitu adalah penyebutnya yang 4, teman-teman. Jadi dimisalkan saja ini semuanya penyebutnya 4. Nah, coba aku buatin ya. Ini penyebutnya 4. Pertama ada 1/4. Kemudian ini yang 1/2 ini kita jadikan 4 juga. Ya nggak sih? Ini juga kita jadikan 4. Kemudian yang 1/3/4 juga kita jadikan 4. Kemudian 2/3/4 juga kita jadikan 4. Dan terakhir juga yang titik-titik ini juga kita jadikan 4, teman-teman ya. Kemudian jika teman-teman perhatikan ini kesini tuh kayak ditambah 1 nggak sih? Nah, tapi diperempatkan. Misalnya ini 1 ditambah 1 sama dengan, di sini kan 1 nih, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2/4 jika dikecilkan maka hasilnya tuh akan jadi 1/2. Karena 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Makanya 1/2. Nah, kemudian untuk yang 1 ini adalah 4/4-nya, itu kan. Jadi 4/4 sama dengan 1 ya teman-teman ya. Makanya di sini ditambah berapa teman-teman? Ditambah berapa teman-teman? Ditambah 2 kan ya. Berarti yang ditambah 2 tuh yang ininya tadi, yang si 2/4 ini. Nah, kalau ditambah 2 berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4, makanya 4/4. Kemudian di sini kita tambah berapa nih teman-teman? 3 nggak sih? 3 kan ya? 3 ditambah dengan 4 ini berarti dia adalah 7. Sekarang kalau kita kecilkan jadi pecahan campuran, ini tuh sama dengan 1/3/4. Ini aku bikin versi campurannya ya, soalnya di sini diketik jadi agak kayak gitu jadinya. Jadi 1/3/4. Kalau disamakan dengan pecahan bukan campuran, pecahan seperti ini, maka 4 dikali 1, 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7/4. Makanya ini ditambah dengan 3 jadinya 7/4. Sekarang habis tambah 1, 2, 3 ditambah 4. 7 ditambah 4 sama dengan berapa teman-teman? 11. Nah, 11/4 ini jika dikecilkan maka dia akan, jika dijadikan bilangan campuran ya, maka dia akan menjadi 2/3/4. Nah, seperti yang ini. Nah, kemudian tadi ditambah 4 sudah. Dan terakhir berarti di sini ditambah 5, teman-teman kan? 5 ditambah 11. 5 tambah 11 itu 16. 16 bagi 4 sama dengan 4. Makanya jawabannya adalah 4 yang D. Oke, next. Jika satu lusin baju dibeli dengan harga 240, maka harga 35 baju adalah A. 500.000, B. 600.000, C. 700.000, D. 800.000, atau E. 900.000. Nah, sekarang kita lihat satu lusin baju harganya 240.000. Satu lusin itu sama dengan 12 ya teman-teman ya. Berarti kita cari dulu nih, kalau satu lusinnya harganya 240.000. Kalau persatuannya harganya berapa sih? Berarti kita bagikan dengan 12. Nah, ini cara cepatnya. 24 dibagi 12 sama dengan 2. Berarti harga persatuan bajunya adalah 20.000. Nah, yang ditanya berapa harga 35 baju? Tinggal kalikan saja teman-teman. 35 dikali dengan 20.000. 35 kali 2 sama dengan 70. Kemudian tinggal ditambahkan nolnya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Makanya jawabannya adalah 700.000 rupiah.
Next, saat Anda diminta menjadi narasumber oleh suatu instansi pemerintah, Anda mendapatkan honor dan diminta menandatangani kwitansi kosong. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menerima honor tersebut dan meminta agar menandatangani kwitansi sesuai dengan nominal yang diterima. B. Menerima honor tersebut dan tanda tangan dan menandatangani kwitansi kosong itu untuk menghormati panitia. C. Menolak karena khawatir. D. Menerima dengan was-was. Dan E. Menerima tanpa tanda tangan kwitansi. Nah, dari pilihan opsinya, jika teman-teman ngeh nih dengan pilihan kesemuanya, yang paling bagus itu adalah yang A, teman-teman. Karena di sini menerima honor, karena itu adalah hak kita, akan tetapi kita tetap menandatangani kwitansi sebagai bukti nanti untuk mereka, instansi pemerintahnya. Akan tetapi kwitansi yang kita tandatangani itu adalah harus sesuai dengan nominal yang kita terima. Jangan hanya menerima honor dan tidak tanda tangan kwitansi, itu jangan, tidak bagus. Kemudian menolak karena khawatir, ya nggak mungkin juga kan kita tolak honornya, karena kan kita sudah menjadi narasumber di mana tenaga yang kita udah dipakai, kan nggak mungkin juga kita tidak dibiayai atau dikasih honor. Kemudian menerima dengan was-was, yang apa yang diterima kalau dia merasa was-was. Atau yang E, menerima tanpa tanda tangan kwitansi, ini juga tidak dianjurkan ya, karena kan mereka instansi pemerintahnya itu kan pasti perlu kwitansinya sebagai SPJ-nya nantinya. Oke, next. Jika 4Y dikurang 9X sama dengan 38 dan minus 2X ditambah 7Y sama dengan 39, maka minus 7X dikurangi 3Y sama dengan bla bla bla. A minus 19, B minus 29, C minus 1, D 1. Oke, sekarang kita langsung kurangi saja ya. Kita lihat di sini pertanyaannya X dikurangi. Berarti ini kita ubah posisi ke X duluan baru Y ya. Kita ubah ini minus 9X. Kemudian ini kan dia nggak ada tanda, berarti dia plus ya kan. Plus 4Y. Sama dengannya berapa? Sama dengannya 38. Kemudian minus 2X tambah 7Y sama dengan 39. Nah, sekarang kita lihat tanda di pertanyaannya adalah minus. Jadi kita minuskan saja. Min 9 dikurang 2X sama dengan kurang dengan kurang berarti plus. Min 9 ditambah 2X sama dengan min 7Y. Kemudian 4 dikurang 7 sama dengan min 3Y. Nah, ini udah sama dengan pertanyaannya teman-teman. Sekarang kita lihat sama dengannya berapa. 38 dikurang 39 sama dengan minus 1. Jadinya jawabannya adalah minus 1 di sini teman-teman. Oke, next. Oh, selesai ternyata teman-teman. Nah, mungkin ini saja FR untuk tanggal 22 September 2021. Sorry, kok masih 2019 ya. See you on my next video. Semoga teman-teman beruntung dan bisa menjadi CPNS di tahun ini. See you, bye-bye.